Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang dinamika sosial, politik, dan juga ekonomi pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Alfandi. Saya Rastika Ira. Saya Aprilia Jaya. Saya Nur Aisyah. Saya Siti Aisyah Kuming. Saya Nurul Madani. Saya Muhammad Rafiul Taufik. Enjoy this video. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disebut sebagai Pak SBY merupakan Presiden ke-6 Indonesia yang menjabat pada tahun 2004 sampai 2014. Susilo Bambang Yudhoyono juga merupakan pensiunan Jenderal TNI kelahiran Pacitan 9 September 1949. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditandai oleh adanya stabilitas politik melalui koalisi besar di DPR yang membuat pemerintahan aman, meski keputusan sering berjalan lambat karena banyaknya kompromi. SBY juga membangun citra sebagai pemimpin santun dan prosedural yang memperkuat dukungan publik, terutama pada periode pertama yang fokus pada rekonsiliasi konflik dan pemulihan pasca bencana, sedangkan pada periode kedua menghadapi tantangan seperti soliditas koalisi dan isu korupsi internal. Bidang demokrasi dan hukum, desentralisasi dan pilkada langsung semakin kuat, serta pemberantasan korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menunjukkan kemajuan. Namun, banyak kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi pada periode kedua sehingga memengaruhi citra pemerintah. Di bidang luar negeri, SBY aktif meningkatkan peran Indonesia di tengah globalisasi dan pergeseran kekuatan ke Asia Pasifik. Dukungan terhadap MEA 2015 dan doktrin Millions Friend Zero Enemy memperkuat citra internasional Indonesia, tetapi dikritik karena kesiapan domestik belum optimal dan sikap diplomasi dinilai kurang tegas dalam beberapa isu strategis. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia berhasil meredam berbagai konflik sosial di Ambon, di Sampit, maupun di Aceh, sehingga stabilitas nasional lebih terjaga. Namun, masih muncul konflik di beberapa daerah lainnya, seperti di Makassar. Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang tentang pornografi dan porno aksi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, program transmigrasi tidak lagi menjadi fokus utama seperti masa sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah menyediakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, serta membangun infrastruktur pemukiman seperti air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Bahkan Indonesia masuk ke dalam kelompok G20. Namun ada tantangan sosial seperti meningkatnya ketimpangan sosial dan kelangkaan BBM di akhir masa jabatan. Di bidang budaya, Indonesia juga menghadapi masalah klaim warisan budaya oleh negara lain. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian di Indonesia relatif stabil dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahunnya. Didukung dengan kuatnya pemerintahan domestik sehingga Indonesia cukup kuat dalam krisis global. Namun, pemerintah menghadapi tantangan seperti kenaikan harga minyak dunia, subsidi BBM yang meningkat, inflasi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Untuk mengatasinya, pemerintah menjalankan kebijakan subsidi BBM dan bantuan langsung tunai atau BLT, serta memperkuat sektor real, koperasi, UKM, perbankan syariah, dan investasi. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi pada masa SBY berfokus pada menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan fiskal yang hati-hati guna meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.